Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers. Saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Virtual Lovers pada siang hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada siang hari ini kami dapat kembali hadir dan juga dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya pastinya ya. Yang mana video ini kami buat tepat di tanggal 21 Juni tahun 2023. Yang mana tanggal 21 Juni menjadi tanggal yang istimewa bagi bangsa Indonesia. Sebab pada tanggal 21 Juni terjadi dua peristiwa penting yang terkait dengan pemimpin Indonesia. Pertama, pada 21 Juni 1961, Presiden Joko Widodo dilahirkan di Solo, Jawa Tengah. Sementara pada tanggal 21 Juni 1970, Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno meninggal dunia di Jakarta. Jadi pada hari ini nanti sambil kita saksikan situasi terbaru yang ada dari kawasan wisata Ubud Bali, kami akan sambil bercerita tentang hari yang cukup bersejarah dan juga hari yang cukup istimewa. Karena tanggal 21 Juni adalah hari ulang tahun dari Presiden kita, Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Dan bisa kita saksikan bersama situasi lalu lintas pada siang hari ini di sekitar Jalan Raya Ubud cukup ramai sekali. Kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 memadati sepanjang jalan yang ada di Jalan Raya Ubud ini. Bisa kita saksikan bersama ya. Para wisatawan pun juga banyak yang berjalan kaki seperti hari-hari biasanya. Kembali sambil kami berjalan menelusuri kawasan wisata Ubud, kami akan lanjutkan cerita kami terkait tanggal 21 Juni, yang mana tanggal 21 Juni merupakan hari ulang tahun bagi Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, yaitu ulang tahun ke-62. Menariknya kemarin kami sempat melihat beliau dalam wawancaranya di beberapa media atau beberapa stasiun televisi. Presiden Joko Widodo mengaku bahwasannya hari ulang tahunnya tidak pernah dirayakan dengan meriah sejak lahir, mengingat dirinya merupakan orang desa. Hal tersebut juga pernah beliau ungkapkan melalui akun Instagram pribadinya di tahun 2021 silam. Seperti tahun-tahun yang telah lalu, Presiden Joko Widodo tak terbiasa merayakan hari ulang tahun sendiri. Apalagi sekarang di saat negeri ini tengah membutuhkan kerja keras kita semua untuk bersama-sama keluar dari pandemi. Kurang lebih seperti itu sedikit ucapan unggahan dari akun Instagram Jokowi. Meski begitu, rakyat Indonesia tetap merayakan hari ulang tahunnya. Terlihat banyak sekali tagar selamat ulang tahun sempat menjadi trending topik di Twitter serta di beberapa media lainnya. Menarik sekali ketika kami membaca tentang sejarah dari riwayat hidup dari seorang Presiden Joko Widodo, yang mana Presiden Jokowi lahir di Rumah Sakit Brayat Minulio, Surakarta, Jawa Tengah, Solo. Presiden Jokowi merupakan anak sulung dari pasangan Wijianto Notomiharjo dan Sujiatmi. Presiden Jokowi dengan nama Mulyono. Jadi Presiden Jokowi waktu lahir
diberi nama Mulyono oleh kedua orang tuanya. Karena Mulyono atau Jokowi kecil sering mengalami sakit, maka kedua orang tuanya mengganti nama Mulyono menjadi Joko Widodo. Menarik sekali melihat sejarah kehidupan dari presiden kita saat ini, Presiden Joko Widodo. Presiden Jokowi menempuh pendidikan dasar hingga akhir di Surakarta. Lalu beliau berkuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dan Presiden Jokowi lulus setelah menulis skripsi berjudul Studi tentang Pola Konsumsi Kayu Lapis pada pemakaian akhir di Kotia Surakarta. Lanjut, usai menyelesaikan pendidikan di UGM Universitas Gadjah Mada, Presiden Jokowi sempat bekerja di BUMN PT Kertas Craft Aceh. Bahkan beliau juga pernah bekerja di CV Roda Jati, perusahaan di bidang kayu milik pamannya. Pada tahun 1988, Jokowi atau Presiden Jokowi pernah mendirikan perusahaan mebel CV Rakabu. Di bisnis itulah beliau dipertemukan dengan pria berkebangsaan Prancis, Bernard Chen. Bernard adalah orang yang memberi nama Jokowi untuk Joko Widodo. Dan kini Presiden Joko Widodo telah memiliki 3 anak, yaitu Gibran Rakabuming Raka, Kahiyang Ayu, dan Kaisang Pangarep. Menariknya, anak dari Presiden Jokowi juga tertarik untuk terjun ke dunia politik seperti halnya Gibran Rakabuming Raka ikut terjun ke dunia politik dengan menjadi wali kota Solo pada tahun 2020. Menantu Presiden Jokowi yang merupakan suami Kahiyang, Bobi Nasution, juga berpolitik dengan menjadi wali kota Medan di tahun yang sama. Presiden Jokowi pun masuk politik di awal reformasi. Beliau ikut pemilihan wali kota Solo pada tahun 2005. Presiden Jokowi terpilih 2 kali bahkan sebagai wali kota Solo. Lalu setelah sukses menaklukkan kota Solo, Presiden Jokowi diboyong oleh PDIP ke DKI Jakarta. Pada saat itu Presiden Jokowi dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama alias Ahok untuk mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Bahkan kala itu Jokowi dan Ahok sukses menaklukkan petahana Fauzi Bowo Nakrowi Ramli. Mereka menang setelah 2 putaran. Belum habis masa jabatannya di DKI, Presiden Jokowi pun lompat ke tingkat nasional. PDIP mengusungnya sebagai calon presiden pada Pilpres 2014. Berpasangan dengan Yusuf Kala, Presiden Jokowi mampu mengalahkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Lalu pada tahun 2019, Presiden Jokowi kembali ikut Pilpres dan berhadapan dengan Prabowo berstatus petahana. Presiden Jokowi pun menang pada Pilpres tersebut setelah merengkuh suara tertinggi dengan 55% suara. Saat ini Presiden Jokowi telah menjalani sisa masa jabatan sekitar 1,5 tahun, dan beliau berkomitmen memastikan pergantian presiden tetap menjaga keberlangsungan pembangunan. Presiden Jokowi pun menyebut siap cawe-cawe untuk mewujudkan hal tersebut. Cawe-cawe untuk negara, untuk kepentingan nasional. Presiden Jokowi memilih cawe-cawe dalam arti yang positif. Dalam arti yang positif bahwasanya siapapun nanti yang akan menjadi presiden maupun wakil presiden di masa mendatang harus mempunyai persepsi yang sama dalam menghadapi realitas yang tidak mudah.
Baik Sobat Lovers, kembali kita sambil saksikan suasana yang ada di sekitar kawasan Ubud, yang mana kami saat ini telah sampai di perempatan atau di Catuspate, di depan dari pasar tematik Ubud di ujung sana, dan juga dari depan Puri Saren Ubud. Kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih bagi yang sudah setia menyimak, menonton, mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan dan juga apa yang kami sampaikan dapat memberikan manfaat serta memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya pastinya ya. Kembali kami lanjutkan bahwasanya tepat pada hari ini tanggal 21 Juni tahun 2023 merupakan hari yang cukup bersejarah dan juga hari yang cukup istimewa bagi Indonesia, negara kita Indonesia, yang mana tanggal 21 Juni bertepatan langsung hari lahirnya Presiden Joko Widodo dan juga wafatnya Presiden pertama kita, Presiden Insinyur Soekarno. Setelah pada sebelumnya kami bercerita panjang lebar tentang sejarah ataupun biografi dari sosok presiden kita saat ini, Presiden Joko Widodo. Setelah sebelumnya tadi kami bercerita tentang sejarah ataupun biografi dari sosok Presiden Jokowi, lalu pertanyaannya apa saja prestasi dari Presiden Joko Widodo selama menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia hingga sejauh ini. Presiden Jokowi adalah salah satu presiden yang berhasil mendorong pemerataan pembangunan sumber daya manusia (SDM) khususnya di wilayah Indonesia bagian timur, dan itu telah mendapatkan banyak apresiasi. Sejak era pemerintahan Presiden Jokowi, pertumbuhan IPM di wilayah Indonesia bagian timur terus naik dari tahun ke tahun. Selain itu, ada hal menarik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang tentunya juga memiliki pro dan kontra ya di tengah kalangan tokoh masyarakat ataupun di kalangan masyarakat, yang mana Indonesia memiliki ibu kota negara baru atau IKN di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. IKN Nusantara berlokasi di Penajam Pasir, Kalimantan Timur. Kami yakin pasti Sobat Lovers sudah tidak asing lagi dengan nama IKN, sebuah proyek mega besar ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Meski proyek tersebut menimbulkan banyak kontroversi, banyak yang meragukan proyek IKN ini akan sukses, bahkan tak sedikit mendapatkan penolakan dari aparatur sipil negara (ASN) atau pegawai negeri sipil (PNS). Namun Presiden Jokowi tak gentar dan menepis keraguan sejumlah pihak tersebut. Presiden Jokowi mengaku kaget ada pihak yang masih ragu soal IKN. Bahkan Presiden Jokowi menegaskan pembangunan IKN terus berlangsung dan pengerjaan fisik terus berjalan. Presiden Jokowi mengungkapkan proyek pembangunan IKN bukanlah proyek jangka pendek dan akan memakan waktu pembangunan 10 hingga 15 tahun mendatang. Meski demikian, Presiden menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur IKN sudah mulai dikerjakan di lapangan.
Bahkan baru-baru ini Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menjadi sorotan publik usai menggunakan mandor orang asing atau bule untuk pembangunan Istana Presiden di Ibu Kota Negara. Kabar tersebut disampaikan oleh Luhut Binsar Panjaitan pada saat rapat bersama Badan Anggaran DPR RI Gedung DPR RI, yang mana Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan alasan penggunaan mandor tersebut, yakni beliau menilai kualitas pekerjaan serta bangunan adalah kuncinya. Luhut tidak ingin melihat Istana Presiden di IKN yang terletak di Kalimantan itu tidak menarik. Oleh sebab itu, Luhut pun mengajukan agar menggunakan mandor dari luar negeri, yang mana pemilihan mandor bule tersebut dilakukan pasca ditugasi oleh Presiden Joko Widodo agar menjadi ketua tim Satuan Tugas Percepatan Investasi IKN. Pernyataan itu pun menuai kontroversi dari berbagai kalangan. Luhut Binsar Panjaitan menekankan adanya pengawasan infrastruktur karena target pemerintah tahun depan melaksanakan upacara bendera pada 17 Agustus mendatang demi mewujudkan pembangunan IKN agar segera dapat dipakai pada tahun 2024 mendatang. Baik Sobat Lovers, demikian video ataupun cerita kami terkait pada tanggal 21 Juni ini merupakan hari ulang tahun dari Presiden Joko Widodo yang ke-62, dan kami sedikit memberikan cerita-cerita tentang sedikit biografi dari beliau dan juga prestasi-prestasi yang beliau miliki sejauh ini selama memimpin di negeri ini. Semoga apa yang kami sampaikan serta apa yang kami tayangkan dapat memberikan manfaat dan juga bisa memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya ya. Selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.